Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Universitas Terbuka Batam. Program studi agribisnis bidang minat penyuluhan komunikasi pertanian. Jadi tujuan saya kemarin Mas, yang pertama itu silaturahmi. Terus yang kedua itu untuk melengkapi tugas kedua saya, yaitu menganalisis laporan keuangan tentang usaha yang sekarang Mas jalani. Betul, kebetulan nih saya udah bikin rangkuman nih, baru bikin rangkuman. Terima kasih Mas. Jadi itu apakah sebelumnya Mas berkenan untuk diwawancarai Mas? Insya Allah berkenan. Ya, langsung aja ke wawancaranya Mas ya. Sebelumnya untuk sekedar informasi Mas, jadi kalau laporan keuangan itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Jadi aktiva itu segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, di mana memiliki nilai ekonomi positif yang dapat ditukarkan dengan uang. Itu kalau untuk aktiva atau aset tadi ya. Terus kedua itu ada pasiva. Kalau pasiva itu kewajiban finansial perusahaan, yang dimana kita harus membayar kepada pihak lain. Utang piutang seperti itulah mungkin ya. Oke, paham. Terus? Jadi contoh untuk aktiva sendiri tadi itu kayak uang kas, surat berharga, terus kayak piutang atau persediaan barang. Terus kalau untuk contoh pasifanya itu sendiri kayak utang dari bank, utang usaha, sama atau modal sendiri atau saham kayak gitu. Itu maksudnya ke pasifa ya kalau modal sendiri gitu ya. Jadi langsung aja untuk analisis laporan dari usaha Mas tadi ya. Jadi Mas untuk usaha Mas sendiri itu ada uang kas kan ya? Nah uang kasnya itu dari tahun 2022 sampai tahun 2023 itu kira-kira berapa? Alhamdulillah nih, uang kas saya selama di tahun 2022 sampai 2023 itu mengalami peningkatan. Yang awalnya dari 2022 kita bisa menaruh uang kas sekitar 5 juta, dan di 2023 ini kita mengalami kenaikan 2 kali lipat, yaitu jadi 10 juta. 10 juta ya, berarti kan Terus untuk surat berharga Mas, surat berharga itu kayak sertifikat tanah bangunan itu sendiri dari tahun 2022 hingga 2023 itu kira-kira berapa? Alhamdulillah juga nih, dari surat berharga seperti yang tadi Mas sampaikan, itu kita juga dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan, meskipun enggak 2 kali lipat seperti uang kas yang tadi ya. Seperti kas yang tadi kita mengalami kenaikan cukup lumayan lah menurut saya, yang dimana 2022 itu kita mempunyai 30 juta, dan di tahun 2023 ini ada kenaikan menjadi 40 juta gitu. Dia ada kenaikan 10 juta lah untuk surat berharga gitu. Terus untuk piutang usaha itu kan kayak orang lain beli terus dengan cara kredit sama kita Mas sendirilah yang punya usaha. Nah itu dari tahun 2022 hingga ke 2023 itu kira-kira berapa Mas orang yang berutang ke Masnya sendiri? Ini juga dengan yang sebelumnya dari kas sama surat berharga, karena semakin besar penghasilan juga kan semakin besar pengeluarannya juga gitu kan. Jadi piutang usaha saya itu dari tahun 2022 yang awalnya 2 juta meningkat jadi 5 juta di tahun 2023. Jadi naik juga, betul. Jadi terus untuk persediaan barang dagang tuh Mas, kayak untuk pelet gitu kan, makanan ya atau lain-lain lah yang untuk mensupport usaha ternak lele ini Mas. Itu kira-kira dari 2022 hingga 2023 itu berapa? Oke. Saya juga kan di dalam usaha ini saya ingin usaha saya berkembang ya, makanya persediaan barang dagang saya dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu juga mengalami kenaikan. Dari yang awalnya di 2022 itu 4 juta rupiah sampai sekarang 2023 itu di 8 juta rupiah. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat. Terus untuk
aktiva tetap mas. Sebagai aktiva kan aset kayak tanah, di usaha pun kayak ada tanah, kendaraan, terus alat buat kayak nguras atau kolam atau ngisi kolam itu kan ada mesinnya mas. Betul, Itu kira-kira tuh dari 22 sampai 23 itu berapa mas? Kira-kira oke. Untuk aset tetap saya di tahun 2022 itu sekitar 30 juta lah, 30 jutaan. Terus di tahun 2023 itu karena kita juga ingin mengembangkan usaha, makanya kita juga alhamdulillah ada peningkatan juga jadi 50 juta. 50 juta maksudnya. Terus tuh ada akumulasi penyusutan aktiva. Jadi kayak penyusutan akumulasi itu, jadi kan kayak suatu kendaraan yang modelnya berumur, ada umurnya. Ya betul. Kendaraan, komputer ataupun memang butuh perawatan mas. Ya, Itu kan ada penyusutan harga ya. Nah itu dari 2022 hingga 2023 itu berapa nih? Oke, untuk penyusutannya juga sama nih. Kita ada peningkatan dari 2022 itu yang awalnya penyusutannya sekitar 5 juta, Makin naik berarti kan? naik lagi ya, naik di tahun 2023 itu jadi 10 juta. Terus ada aktiva tetap bersih nih mas. Nah itu kira-kira berapa mas dari 2022 hingga 2023? Oke, aktiva bersih itu berarti aktiva tetap kita dikurangi akumulasi penyusutan itu tadi ya. Ya, benar, Mungkin kira-kira sekitar 25 juta di tahun 2022 dan untuk di tahun 2023 nya itu 40 juta. 40 juta. Terus tadi kan ada pasipa ya mas. Pasipa Ya, itu kan utang tadi ya. harus kita bayar Betul. kepada pihak lain kan. Nah itu di pasipa itu kan ada utang bank ya. Ya, Nah betul. dalam usaha mas sendiri itu ada utang bank nggak nih? Ya, kebetulan karena saya juga mempunyai piutang ke bank, terus ada utang usaha sama modal sendiri juga tadi ya termasuk ya ke Ya. Pasipa. Itu kita mempunyai semuanya mas. Nah itu kira-kira dari 2022 hingga 2023 itu berapa nih? Utang bank kita juga mengalami peningkatan juga sama nih mas, dari yang awalnya 2022 itu di 10 juta, Oke. terus di 2023 ini naik jadi 15 juta. Kalau untuk utang usahanya itu ada nggak mas? Utang usaha ada juga. Ada juga ya. Tadi ada juga saya bilang kan, utang usaha saya di tahun 2022 itu sekitar 4 juta sekian lah. Sampai 2023 itu ada di 8 juta. 8 juta. Nah terus untuk modal sendiri itu mas, untuk usahanya itu dari 2022 hingga 2023 itu berapa modalnya? Nah, oke, modalnya untuk modal sendiri itu awalnya di tahun 2022 itu sekitar 25 juta. 25 juta, oke. Terus di tahun 2023 itu kita mulai meningkatkan modal sendiri juga jadi 30 juta. Range-nya 33,5an ya gitu. Ya betul, 30-35 jutaan lah dari sekitar segitu. Kalau untuk saham sendiri, untuk usaha nggak ada mas ya? Saham ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mungkin itu aja sih yang dalam laporan ini mas terkait masalah analisis keuangan ya. Iya, betul. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk diwawancarai. Apabila ada salah atau pengucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan mas ya. Sama-sama mas, terima kasih juga. Ya, semoga membantu untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.